Walaupun keberhasilan masih ada titik koma dan lain sebagainya, tetapi yang 4 atau 5 ini bisa kita katakan berhasil. Tapi selebihnya itu rapat merah bagi fraksi PD Perjuangan. Artinya apa? Bahwa Pak Anies tidak fokus betul menangani persoalan pokok warga Jakarta. Ya nyaris misalkan contoh program normalisasi sungai, pembangunan ITF, pembangunan LRT, itu kan nol semua. Gitu loh. Normalisasi atau naturalisasi 5 tahun kita hanya berdebat toh, tetapi dua-duanya nggak dikerjakan. Gitu loh. Tidak ada satupun yang dikerjakan. Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta kembali mengeluarkan kritik kepada Anies Baswedan. PDIP memberi catatan tentang 5 tahun kepemimpinan Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Anies menurut PDIP mendapatkan rapor merah. Hal itu diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Ia menyebut selama menjabat, Anies lebih banyak prioritaskan estetika kota. Menurutnya, estetika menjadi perhatian Anies ketimbang menyelesaikan masalah penting seperti masalah air bersih, kemacetan, dan banjir. Selama 5 tahun ini, Anies banyak membuang-buang waktu dengan memprioritaskan estetika kota. Ia lupa membangun infrastruktur dasar yang sangat dibutuhkan warga, misalnya untuk mengatasi masalah air bersih, kemacetan, dan banjir. Ia menilai, berdasarkan dari rencana pembangunan jangka menengah daerah, banyak program yang tidak jelas. Bahkan ia menobatkan Anies sebagai gubernur 0%. Gembong menyindir Anies hanya bagus di kata-kata dan perencanaan. Jika dilihat dari pencapaian RJBMD, banyak janji dan program yang tidak jelas wujudnya dan kinerjanya sangat buruk. Bisa dikatakan Pak Anies adalah gubernur 0% yang cuma indah di kata-kata dan rencana. Ia juga menyinggung terjadi banyak kemunduran yang terjadi era Anies terutama dalam kebijakan. Salah satunya seperti cara Anies yang tidak unggah hasil rapatnya dengan pejabat eselon Pemprov DKI Jakarta ke akun YouTube. Jika dilihat kebijakan dan pengambilan keputusan, ada banyak kemunduran di era Pak Anies. Gembong merinci kinerja buruk Anies sebagai berikut. Normalisasi sungai 0%, naturalisasi sungai 0%, pembangunan LRT Jakarta oleh BUMD PT Jakpro 0%, pembangunan LRT KPDBU 0%, ambil alih air bersih dari swasta 0%, pembangunan ITF dalam kota 0%. Nggak boleh juga kemudian secara, ya seperti kami melihat Pak Jokowi juga, ya banyak berhasilnya, meskipun ya ada masalah-masalah bangsa yang tentu ya ini harus diselesaikan gitu. Semestinya kan berpandangan secara objektif gitu, karena kalau merujuk kepada pandangan-pandangan subjektivitas seseorang, ya pasti saja. Namun, kritikan Gembong tersebut tentu saja dibantah oleh warganet. Bahkan, warganet lalu menunjukkan prestasi-prestasi Anies yang membuat Gembong terdiam. Berikut daftar pencapaian yang dibanggakan Anies selama dirinya memimpin Jakarta. Pertama, Jakarta International Stadium. JIS adalah stadion sepak bola yang berlokasi di daerah Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang baru saja diresmikan kemarin. Peresmian JIS dipadati masyarakat dari segala penjuru. Anies mengatakan JIS adalah mahakarya yang dibangun sepenuhnya oleh warga Indonesia. Ia menyebut pembangunan JIS merupakan bukti penuntasan janji yang ia sampaikan kepada The Jackmania pada 5 tahun lalu. Anies menuturkan JIS tidak akan terwujud tanpa dukungan dari semua pihak. Pada kesempatan itu, ia menyampaikan terima kasih kepada Persija Jakarta, The Jackmania yang memberi kepercayaan penuh kepada Pemprov DKI Jakarta untuk menyelesaikan stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut. Kedua, Formula E. Ajang balap mobil listrik atau Formula E sukses digelar di DKI Jakarta. Sirkuit balapan Formula E ini berlokasi di Ancol, Jakarta Utara. Anies memamerkan keberhasilan gelaran Formula E pada sidang paripurna hari ulang tahun HUT Jakarta. Anies menyebut suksesnya ajang balapan mobil listrik yang masuk dalam rangkaian acara Jakarta Hajatan itu berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh penjuru dunia. Ia juga mengatakan balapan mobil Formula E telah membuat mata dunia tertuju ke Jakarta dan Indonesia. Ketiga, aplikasi Jakarta Kini. Anies membanggakan aplikasi digital Jakarta Kini yang digunakan Pemprov DKI Jakarta
Jakarta sebagai pusat informasi dan juga penanganan COVID-19 dalam forum bertajuk Urban 20 Talk, Kota Desa Pemuda di Era Digital yang digelar beberapa waktu lalu. Anies membagikan pengalaman Pemprov DKI Jakarta dalam mengelola digitalisasi layanan Jaki, terlebih pada keadaan pandemi COVID-19. Ia juga menyebut Jaki merupakan capaian non-fisik yang sangat besar. Ia menyebut Jaki sebagai super apps. Jaki adalah capaian non-fisik yang sangat besar, super apps yang di dalamnya ada banyak layanan publik, dari mulai aduan yang bisa di-tracking prosesnya oleh warga, sampai kebutuhan melakukan vaksinasi bagi warga ber-KTP DKI. Keempat, integrasi transportasi. Anies memamerkan pembangunan Jakarta sebagai kota berketahanan iklim pada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal tersebut disampaikannya dalam forum diskusi internasional kota-kota anggota C40 bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Saat ini, Jakarta telah bertransformasi dari pembangunan yang berbasis mobil ke pembangunan yang berbasis transit. Anies juga menyebut DKI Jakarta memiliki target menekan emisi karbon hingga 0 pada tahun 2050 mendatang. Terkait hal itu, ia juga sempat menceritakan langkah-langkah yang diambil guna mengurangi emisi di kota Jakarta.